Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga masih diberi kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Untuk tutorial kali ini kita menjelaskan sedikit tentang peralatan folding gate ya teman-teman. Nah, ini untuk pintunya nanti direview tersendiri. Nah, ini kita berada di Gunung Batin, tempat Bapak Nadi Minandar. Nah, ini saya hanya menjelaskan sebagian ya teman-teman, mungkin ada yang belum saya sebutkan, nanti kita review ulang. Untuk bahan pertama itu rangkanya ini UNP nya ya teman-teman, jadi untuk depan belakang UNP, kemudian ini silangan 30-30, dan yang di atas bawah itu silangan 59-30. Kemudian untuk ini adalah handle tangan stainless ya, ini ada beberapa macam, ada 3 macam, dan ini kunci, tutup kunci, jadi untuk pengaman ya teman-teman. Nah, ini silinder namanya, ini udah ada tersendiri. Ini untuk pembuka kalau tidak ada kuncinya. Kemudian yang ini namanya cantolan ekstra ya teman-teman, beli juga ada, tapi rata-rata kami buat sendiri. Jadi kalau buat sendiri lebih tebal. Oh ya, UNP-nya ini banyak macam teman-teman. Untuk yang penghubung ini disebut cuk. Kemudian di sini digunakan ring topi dan ring tipis serta menggunakan paku 29. Ini 29 ya pakunya. Kalau yang di tengah itu paku 39 atau 41 ya. Untuk ini namanya cantolan gembok. Ini belinya kiloan teman-teman. Jadi untuk satu pintu cukup beli 1 kilo. Dan ini daun. Di daun ini sudah satu set dengan joinnya untuk penghubung ya. Nah, ini dia. Jadi penghubung antara daun ke daun itu ini. Dan untuk pakunya ini 39 atau 41 ya teman-teman. Ini namanya profil kanan kiri. Ini kunci pengait, saat dibuka dia supaya tidak bebas bergerak, jadi dibuatkan kunci pengait ya teman-teman. Ini dibuat dari behel 16 atau beli juga sudah ada. Dan kemudian yang atas itu profil atas dan rel atas ya teman-teman. Itu rel atasnya saya buat dari UNP. Di sini untuk rel bawah itu, nah ini roda ya teman-teman, roda dengan tutup roda dengan menggunakan paku keling 41 atau 39. Nah, di ini rel relnya sama tatakan partnya di situ ya letaknya teman-teman. Ya, duduknya di atas siku. Ini seperti ini teman-teman. Untuk daun ini ada beberapa macam, ada yang polos, ada yang batik, ada yang galvalum, ada yang besi biasa. Dan ini jenis galvalum yang saya gunakan teman-teman, karena kualitasnya lebih tahan lama ya teman-teman. Nah, ini tatakan plat adanya di sini. Nah, ini dikasih plat strip, bisa juga menggunakan behel teman-teman. Hanya saja kalau saya rata-rata saya kasih plat strip. Nah, ini seperti ini. Kemudian cat itu sesuai pesanan. Nah, kebetulan kami masang di 2 tempat teman-teman. Satu ini ada di Menggala, di tempat Bapak Sinang. Di sore ini kami mulai sekitar jam 4:30 baru kita mulai. Namun karena cuacanya cerah, alhamdulillah gambar videonya lebih terang teman-teman. Oke, ini pertama-tama kita pasang rel profil kanan kiri ya teman-teman. Kemudian bisa rel atas duluan, bisa rel bawah duluan. Di sini kami memasang rel bawah dulu, kemudian yang terakhir rel atas.
Di pemasangan rel atas ini sesuaikan dengan profil yang sudah kita buat ya teman-teman. Jadi profil samping itu harus di atasnya diluruskan dengan rel atasnya. Ini cukup kita titik, pokoknya dilas kanan kiri, depan belakang ya teman-teman. Ini kita 3 orang ini karena waktu ngangkat-ngangkatnya itu sebenarnya teman-teman, sebenarnya cukup 2 orang saja bisa kalau kecil, tapi kalau yang ukuran besar itu kita gunakan yang 3 orang. Nah seperti ini teman-teman. Ini kalau tidak pas pondasinya kita gunakan behel panjang ya, yang untuk rel bawahnya seperti ini teman-teman. Ini sahabat saya Zainal sedang fokus. Untuk profilnya memang sebaiknya dicat dahulu ya teman-teman, jadi biar nggak karatan seperti ini, karena di sini belum ada yang profil galvalum. Ini seperti ini. Jadi sebelum perakitan itu biar ringan kita angkat-angkat, daunnya jangan kita pasang dulu ya teman-teman, kita pasang belakangan, jadi biar lebih ringan pengangkatannya. Kalau sudah jadi satu kan lebih medel-medel kalau bahasa Jawanya. Nah ini kita letakkan di tepi siku-siku teman-teman, di siku bibir rel ya. Nah kemudian kita ganjal menggunakan ini pengganjal yang untuk kita merakit itu ekstra. Dan untuk masukannya ditunggu ya teman-teman di kolom komentar. Kalau ada yang kurang tolong diingatkan, karena kami juga kadang-kadang selip. Untuk tutorial yang lainnya memang banyak selip-selip, tapi akan kita tambahkan terus. Nah jadi ini bisa dipasang 2 orang, bisa dipasang sendiri daunnya ini ya. Kadang ada yang suka 2 orang dari belakang, cuman sendiri aja bisa ini, karena kan ada cara, yang penting caranya pas ya, mudah juga ininya teman-teman untuk pemasangan daun ini. Nah untuk daun ini diperhatikan ya teman-teman, kan ada yang satunya polos, yang satu ke ini engselnya terlihat gitu ya teman. Jadi engselnya itu kita hadapkan ke tembok, dan yang polos itu kita hadapkan ke buka tutup atau plat kuncinya ya teman-teman. Nah seperti inilah prosesnya. Karena banyak yang ketinggalan, jadi mana yang sempat kami videokan karena kesibukan. Mohon maaf jika memang banyak yang kurang-kurang, tapi kalau ada yang perlu disampaikan kekurangannya, disampaikan saja di kolom komentar teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini agak hati-hati ya kalau mendorong, karena kadang-kadang itu tajam ya. Nah ini saya perbesar dari sini teman-teman. Jadi tekniknya itu dipanjangin sebelah ya teman-teman, ditarik sebelah supaya masuk satu dulu, jadi yang kedua sudah terpegang oleh yang satunya ya teman-teman. Jadi nggak ugrik-ugrik kalau bahasa Jawanya. Nah, ini harus telaten teman-teman, terus sabar. Memang ada yang sudah dirakit di depan dari rumah ya. Nah seperti ini teman-teman, kita kasih selisih ya. Jadi yang panjang biar masuk dulu. Nah ini yang dihadapkan ke tembok, dan yang polos dihadapkan pada kunci.
pokoknya semangat terus teman-teman untuk terus belajar. Ini saya coba saya zoom, maaf kalau kurang profesional ngezoomnya ya. Nah ini kelihatan nggak dia dikasih selisih. Nah jadi dikasih selisih gini ya teman-teman, biar mudah masuknya. Nah, ini maaf kalau terlalu blur karena kita zoomnya mungkin kebesaran, karena HP kita HP yang masih standar-standar saja, bukan HP yang terlalu mahal. Tapi walaupun begitu, yang penting semoga apa yang kami sajikan itu bermanfaat. Dan untuk pemasangan didirikan ini ya teman-teman, perlu diperhatikan, ini sebaiknya orang dua, jadi jangan dicoba sendiri karena dia bisa lari-lari. Nah seperti ini kan, seharusnya ditahan di bawahnya ya teman-teman. Dan untuk arah pemasangan itu, kalau dia terlalu pendek cup yang di atas itu miringkan ke arah tembok teman-teman. Jadi karena yang di arah tembok ini kan tidak ada rodanya, kalau depan ada roda pintu ekstra. Jadi kalau yang pendek bisa langsung ke arah tembok, jadi kita miring dari arah kuncinya. Dan perlu diingat harus ada tahanan di bawahnya ya teman-teman, jangan nekat sendirian. Kalau mau sendiri pun harus disiapkan ganjal, dipalangin di bawah itu tatakan relnya ya, supaya dia tidak lari, karena bisa kebanting teman-teman, dan kita bisa cedera atau keseleo. Nah ini seperti inilah. Setelah berdiri kita buka supaya dia tidak ambruk ya. Nah, mana yang perlu kita kencangin kayak dinabelnya atau perlu pengelasan, kita las ya. Itu harus dicek ulang, pokoknya sebisa mungkin dan seteliti mungkin teman-teman. Oh ya, ini dari mana saja teman-teman yang ikut menonton. Kalau untuk para senior, mudah-mudahan makin lancar rezekinya juga. Begitu juga yang masih baru belajar, semoga cepat bisa. Seperti kami pun tak henti-hentinya terus belajar ya teman-teman. Jangan dikira kami ini master, bukan, kami pun masih terus belajar. Karena setiap orang yang masih hidup tetap harus terus belajar. Oke teman-teman, ini harus saya loncati lagi karena memorinya takut kepenuhan ya. Nah ini sudah berdiri kanan kiri ya teman-teman, prosesnya tidak saya perlihatkan tapi sampean paham. Dan untuk pembatas itu dibagi dua ya teman-teman, jadi diukur dulu berapa, kemudian dibagi dua, baru dipasangin pembatas. Gunakan plat strip ya yang agak tebalan, kalau tipis nanti waktu ditumbur kadang-kadang bisa lepas, atau bisa menggunakan paku atau behel yang kecil. Cuman bagusnya gunakan plat strip sebangsa tatakan plat atau tatakan rel, atau plat strip yang dijual itu. Setelah dipotong, ada diukur tengah, itu kita cek dulu ya. Nah, kita pasang plat stripnya untuk pembatasnya. Ini maaf teman-teman, selip ya, videonya kurang ke bawah kameranya, jadi saya mohon maaf kalau tidak terlihat rupanya lantainya. Tapi saya rasa anda pun paham dan cepat menangkapnya. Ini kita potongkan dari plat strip ya, memang sengaja kita buat plat strip. Dan
Kalau kerja tim ya seperti ini teman-teman, yang satu sedang mengerjakan apa, yang satunya cepat-cepat melakukan pengelapan ya, supaya debu-debu yang nempel itu tidak mengganggu saat pengecatan. Jadi jangan dikira udah bersih, tapi tetap harus teliti, walaupun nggak ada debu tetap usahakan sesuai prosedur. Seperti ini teman-teman. Dan setelah dilas yang rel bawah, gitu juga pembatas bawah, kita las juga pembatas atas nanti ya teman-teman. Kalau ini ditunggu masukannya ya. Kalau untuk pemberitahuan, kalau situ tertarik dan ingin mengikuti video kami, silahkan di subscribe, mau di like ataupun di komen silahkan. Kalau tidak ya tidak apa-apa, semoga menginspirasi. Namun bagi yang membutuhkan, kalau untuk ingin video-video lainnya silahkan di subscribe, namun kami tidak memaksa. Terima kasih atas semua kunjungannya ya teman-teman. Kami minta supportnya, mudah-mudahan kita sama-sama berjalan dan mendapat manfaat serta hikmahnya. Ini kita kerja tim teman-teman, jadi memang harus kompak kalau tim ini, karena kita itu nggak ada yang hebat-hebatan teman-teman. Kita yang hebat itu karena kita mampu bekerja sama. Nah, kita tes ditutup gini ya, kemudian kita garis yang atasnya supaya tidak meleset. Kadang-kadang walaupun sudah diukur agak meleset, tapi kalau kita tutup, kita tandai, itu insya Allah akan pas. Untuk dioli ya teman-teman, untuk relnya dioli, kemudian pas tepat pada ring-ring topinya dioli, kemudian bearing-bearingnya dioli teman-teman, dicek seperti yang teman saya lakukan. Nah seperti ini saya memasang pembatas atasnya ya teman-teman. Jadi kalau pembatas atasnya sudah dipasang, kalau cuman dipasang atas saja atau bawah saja itu nanti mudah merusak teman-teman, karena dia tetap akan genjek kalau bahasa Jawanya. Nanti sering ditarik, yang tidak ada pembatasnya itu akan lebih delonyer. Yang bawah, misalnya bawah tidak pakai pembatas, yang atas juga tidak menggunakan pembatas, dia akan delonyer. Jadi yang bawah mentok, yang atas masih ketarik gitu, melebihi batasnya, dan itu bisa merusak lebih cepat ya. Oke, setelah selesai itu kita lakukan pengecatan. Pengecatan ini kita lakukan pada malam hari, sudah menjelang maghrib teman-teman, sudah selesai maghrib deh. Oke teman-teman, mungkin kalau untuk pengecatan banyak yang lebih paham ya, jadi kalau boleh menyarankan
jalan searah dulu, nanti balik lagi searah gitu, maju terus jalannya. Jadi kalau bolak-balik nanti banyak yang tertinggal. Tapi itu tergantung kebiasaan juga sih teman-teman, boleh bolak-balik, boleh searah dulu. Ya, terima kasih teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Dan jika Anda berkenan, mari berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Semoga memberi manfaat kepada teman-teman lainnya.